Untuk mentoring kali ini, kan statistika akuntansi ya, mata kuliahnya. Jadi FYI aja, statistika akuntansi ini baru ada di semester ini kalau nggak salah ya. Jadi sebelumnya itu pecahan statis 1 dan statis 2. Nah, setelah aku lihat-lihat RPS di statistika akuntansi itu untuk materi UTS-nya itu adalah gabungan dari statis 1 dan statis 2. Jadinya nanti untuk soalnya ini ada dua jenis soal yang akan aku bahas. Yang pertama itu adalah soal statistika 1 yang ada di PDF-ku yang sebelah kanan ini. Ini ada nanti soal grup data yang distribusi frekuensi dan grafik. Terus ada yang ungroup data, variasi data. Terus ungroup data yang fraktal dan momen 3. Dan group data yang skewness and kurtosis. Untuk analisis time series ini, aku nggak masukin karena di RPS kalian, aku seperti tidak menemukan untuk yang soal 5 ini ya. Nah, setelah itu, ya by the way, ini untuk chapter 2 dan 3 ya, untuk statistika satunya. Dan nanti untuk yang materi statistika 2-nya, aku akan menjelaskan di chapter 8 dan 9 yang mencakup interval estimation dan hypothesis test. Ya, jadinya nanti untuk yang statis 2 ini dalam satu soal. Jadi untuk chapter 8 dan chapter 9 itu digabung menjadi satu soal. Begitu kalau untuk yang statis 2 dulu ya. Nanti aku nggak tahu untuk statistika akuntansi seperti apa soalnya, tapi harusnya kurang lebih sama kalau melihat dari RPS-nya ya. Oke, jadi sekarang kita mulai dulu ya. Aku mulai dengan chapter 2 yang statis 1. Jadi di sini itu untuk yang pertama kita membahas tentang distribusi frekuensi dan grafik ya. Untuk distribusi frekuensi dan grafik ini nanti kira-kira pertanyaannya ada ya pasti distribusi frekuensi ada, disuruh meminta interval kelas, disuruh melengkapi dan disuruh juga membuat histogram, poligon dan ogive. Tapi karena di sini aku menjelaskannya dari laptop, jadi yang aku bisa tunjukkan hanya yang histogramnya dan poligonnya. Untuk ogive-nya aku tidak bisa tunjukkan, tapi nanti kalau kalian butuh contoh ogive, aku bakal kasih di folder Teams ini agak malaman ya. Nanti juga bakal ada di kunci jawaban di Google Drive. Nah, jadi ini aku bacain dulu soalnya. Profesor Wigo Rifai mengajar kelas statistika non-parametrik di kampus TSN. Dan di bawah ini adalah data nilai UTS mahasiswanya. Nah, datanya ini terdiri dari 40 data ya. Jadinya nanti untuk N-nya itu ada 40. Nah, berdasarkan data di atas, data yang ada angka-angkanya ini dari 50 sampai 79, Anda diminta A. Membuat tabel distribusi frekuensi, di mana salah satu interval kelasnya adalah 60 sampai dengan 4. B. Membuat histogram, poligon, dan ogive. Jelaskan makna dari angka-angka yang terdapat pada grafik tersebut. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama itu kalian diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang dimana tabel distribusi frekuensi itu kalian harus ketahui dulu jarak kelasnya itu berapa. Kalau di statistika, kalau di distribusi frekuensi ada yang namanya kelas. Kelas itu nanti masing-masing kelas akan ada value-nya tersendiri. Di kelas yang pertama tidak boleh ada value dari kelas kedua. Begitu juga dengan kelas kedua tidak boleh ada value dari kelas pertama. Jadinya unik gitu. Kelas 1 berkelanjutan dilanjutin ke kelas kedua. Kelas kedua dilanjutin ke kelas ketiga. Seperti ini. Nah, contohnya dulu aku contohin kelas 1 dan kelas 2 ya. Kelas 1 di sini dia itu value-nya 50 sampai 54. Sedangkan di kelas 2 itu 55 sampai 59. Jadi di kelas 2 tidak boleh ada value yang mulai dari 54, harus setelah 54. Nah, untuk menentukan value ini, bagaimana caranya? Karena di soal kan tidak diketahui untuk menentuin value itu gimana, atau value-nya berapa-berapa. Kalian bisa lihat dulu di soal apakah ada clue seperti yang 60 sampai dengan 64 ini. Kalau misalkan ada, berarti kalian sudah tidak perlu menghitung lagi number of classes-nya berapa, dan approximate class width-nya itu berapa, karena di sini udah jadi clue besar. Berarti 64 kurang dengan 60, yaitu jaraknya 4 ya. Jadi dari 60, 61, 62, 63, 64. Habis itu dilanjut lagi. 65, 67,
65, 66, 67, 68, 69. Nah, setelah itu dia akan berlanjut terus sampai ke yang terakhir. Jadi kita lihat dulu di sini di datanya, kita harus cari tahu dulu angka paling kecil dan angka paling besar di data itu ada berapa aja. Kalau di data ini setelah aku kerjain beberapa hari yang lalu ya, itu yang paling kecil adalah 50 dan yang paling besar adalah 79, gak ada yang nyampe 80. Jadinya di sini kita bisa mentokin di kelas 1 pasti ada angka 50 dan di kelas 6 pasti ada angka 79. Kalau misalkan nanti kalian approximate class width-nya ini disuruh menghitung sendiri, itu ada kemungkinan kelas yang terakhir kalian itu melebihi data yang paling besar. Jadi misalkan kalian menghitung sendiri, sedangkan diketahui datanya ini 79 paling besar. Tapi kalau tiba-tiba pas kalian hitung, loh kok jadi 80 untuk dimasukkan ke value kelas ke-6 gitu. Nah itu nggak apa-apa. Karena balik lagi, approximate class width-nya nggak diketahui dari soal. Jadinya itu kalian hitung sendiri. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Untuk value, karena di sini udah ada, jadinya kita bisa urutkan dulu dari 60 ke 64. Terus tadi aku juga bilang dari 65 ke 69. Berarti untuk sisanya pattern-nya sama. Belakangnya 0 dengan belakangnya 4, terus belakangnya 5 juga dengan belakangnya 9. Jadi untuk dari 50-an sampai ke 70-an, itu juga bisa dibuat yang sama. 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Kalau misalkan ininya nggak ada gitu, kalian bisa menghitung dengan rumus yang ada di atas ini. Ada dua rumusnya, ada approximate class width sama number of classes. Yang pertama kalian harus hitung, itu adalah number of classes-nya dulu, karena di approximate class width ini nanti bakal disuruh masukin number of classes juga. Kalau misalkan kalian mau langsung skip ke approximate class width, nanti kalian bakal bingung nih number of classes-nya dapat dari mana. Number of classes itu adalah seberapa banyak kelas yang ada di distribusi frekuensi ini. Nah, kelas-kelas itulah yang nanti akan menjadi poligon-poligon satuan ini. Setiap kotakan itu adalah satu kelas. Ya, jadinya di sini kan ada 6 kelas sesuai sama yang ada di tabel ini. Ada 6 juga kelasnya, seperti itu. Nah, number of classes itu rumusnya adalah 1 plus 3,322 log n. Nah, n itu adalah berapa jumlah datanya, berapa besar datanya. Berapa besar datanya, kalian bisa hitung dari sini sampai sini, itu ada berapa data. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 kali 8 ada 40 data. Nah, dari situ 40 datanya bisa kalian masukkan ke n-nya. Ini nanti kalian harus masukkan ke kalkulator plek-ketiplek. Jadinya lognya itu kalian nggak perlu cari dulu nih ya bagi yang nggak tahu. Takutnya ada yang nggak tahu kalau ada fitur log di kalkulator. Oh iya, by the way nanti di ujian kalian harus membawa kalkulator saintifik minimal. Karena kalau kalian menggunakan kalkulator dagang doang, di sini akan banyak main dengan pangkat-pangkat ya. Kalau kalian pakainya kalkulator dagang, nanti akan meribetkan kalian. Apalagi harusnya untuk statis akuntansi ini ada 5 soal hitungan, sama dengan stat 1 dan stat 2. Jadi takutnya nanti ada soal yang tidak terselesaikan gitu. Nah, di kalkulator itu ada opsi log. Jadinya kalian langsung aja input 1 plus 3322 log, nanti bakal ada dalam kurungnya. Nah, di dalam kurung itu kalian isikan dengan jumlah data yang tadi aku bilang 40. Gitu ya. Itu untuk cara mencari number of classes atau K. Nah, setelah number of classes-nya kalian ketahuan, misalkan 6 nih, kayak yang sekarang. Kalian bisa masukkan ke dalam approximate class width. Nanti kalian cari maksimumnya berapa? 79. Minimumnya berapa? 50. Maksimum itu angka terbesar, minimum itu angka terkecil yang ada di data. Number of classes-nya, masukin yang tadi. Masukin yang 6. Jadinya maksimumnya itu 79, lalu dikurangin dengan 50, lalu dibagi dengan 6. Kalau di sini hasilnya itu adalah 4,83333. Ya, tapi nah ini tadi kenapa aku bilang untuk value itu kalau berlebih nggak apa-apa. Kalau berlebih dari data kalian yang paling besar atau max-nya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan emang udah ada di soal kayak gini 60 dengan 64, silakan langsung pakai pattern ini aja.
gitu. Jadi untuk hasil penghitungan approximate class width ini tadi 4,8333 ya kurang lebih, walaupun ini bisa menghasilkan kelebihan value ya nanti ya bisa 81 atau 82 tutupnya. Nah, gimana kalau misalkan value kalian kekurangan? Berarti kalian harus menambah kelas. Kelas kalian misalkan value-nya di sini cuma nyampe 78, padahal data max-nya itu adalah 79. Nah, itu kalian harus menambah kelasnya di bawahnya. Sebenarnya pilihannya antara dua, antara kalian salah hitung value dan kelasnya, atau memang ada suatu kesalahan di soal yang dimana mengharuskan kamu menambah satu kelas setelah kelas terakhir yang kamu hitung di number of classes atau K ini dengan rumus log tadi. Jadi ditambahin aja satu dan value-nya intervalnya juga ngikutin aja sesuai sama value kelas sebelumnya. Jadinya nggak perlu kamu hitung lagi. Oh, misalkan ini 79, sedangkan di sini 78. Terus berarti value bawahnya kamu tulisnya 79 aja. Jangan. Kalau di sini 75 sampai 78, berarti ikutin patternnya. Di sini adalah 79 sampai 82. Misalkan aku ngitung cepat, aku nggak tahu itu benar apa salah. Kurang lebih lah. Seperti itu. Nah, lalu setelah value-nya selesai, bisa masukin frekuensinya. Frekuensi itu adalah seberapa sering data tersebut muncul di kumpulan data di atas. Jadi ini agak ribet. Make sure nanti di lembar soal kalian boleh coret-coret karena kalian harus ngilang-ngilangin ya untuk ngeliatin oh data ini udah, oh data ini belum. Karena keseringan pada siwer ya matanya di bagian ini. Jadi untuk mempermudah aja, make sure nanti kalian bisa coret-coret di lembar soal. Untuk ngilang-ngilangin aja mana yang udah kalian hitung value-nya dan udah kalian masukin ke dalam tabel frekuensi. Nah, jadi ini aku nggak perlu jelasin lagi ya. Untuk frekuensi, aku nggak perlu nyari satu-satu lagi karena di sini aku udah cari. Untuk yang 50-54 itu frekuensinya ada 3. Karena di sini yang kisaran angkanya dari 50-54 itu cuma ada 3 data. 1, 2, dan satunya lagi ini. Ya. Lalu untuk yang 55-59 itu cuma ada satu datanya. Nih, yang 58. Terus value yang 60 sampai 64 di kelas ketiga itu ada 2. Ini ada 63 dan ada harusnya ada satu lagi tapi sepertinya mataku rada-rada ya. Nih 64. Nah, terus untuk 65 sampai 69 itu ada 3 dan untuk 70 sampai 74 ini frekuensi paling besar. Itu ada 21. Terus sisanya kalau kalian malas ngitung, ya udah kalian kurangin aja jumlah n-nya berapa, kalian kurangin sama frekuensi atas. Jadinya kalian nggak perlu ngitung lagi, oh yang mana yang belum ya. Nggak usah. Kalian kurangin aja langsung 40 dikurangin sama total frekuensi yang sudah diketahui. Nah, nanti hasilnya itu bakal frekuensi yang keenam, frekuensi yang terakhir, which is 10. Seperti itu. Untuk itu yang A ya, itu untuk soal yang A sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B itu kalian diminta untuk membuat histogram, poligon, dan ogive. Nah, histogram dan poligon itu kalian bisa kerjakan di dalam satu tabel yang sama, satu grafik yang sama. Kalau ogive itu nanti kalian harus mengerjakan di grafik yang terpisah. Histogram itu adalah yang kotak-kotak. Yang kotak nih yang warna biru, shades of blue ini semua adalah histogram. Yang dimana histogram ini melambangkan setiap kelas, misalkan kelas yang pertama kan 50-54. Ada berapa data yang value-nya 50-54 dibuat dalam bentuk grafik. Nah, kalau yang poligon sama aja, tapi dia itu versi titik. Jadinya titik disambung dengan garis ke titik lain, disambung dengan garis ke titik lain juga, begitu sampai akhir. Itu ya, jadinya bedanya histogram dan poligon itu sebenarnya sama aja. Ini membaca data dari tabel frekuensi yang ada di atas ini, tabel distribusi frekuensi yang di atas, tapi bedanya adalah histogram dalam bentuk kotak dan poligon itu dalam bentuk titik-titik yang tersambung. Gitu ya. Nah, untuk membuat poligon, kalian nggak perlu baca lagi di atas kayak gimana datanya. Kalau misalkan histogram kalian udah terbikin gitu, kalian langsung aja bikin titik-titik di tengah-tengah atas histogram masing-masing. Jadinya di tengah sini, di tengah sini, di tengah sini. Nah, habis semuanya kalian bikin titik, kalian bisa sambungin garisnya. Begitu aja untuk bikin histogram.
Nah, kalau untuk bikin OGIF itu nanti kalian akan urutkan mana yang paling rendah. Kalau di sini kan paling rendah itu jumlah datanya yang 55 sampai 59 ya, dia itu cuma ada satu data. Nah, yang sama kalian urutkan sampai ke yang paling besar. Paling besar itu datanya adalah 70 sampai 74, di mana dia ada 21 data. Berarti nanti kalian urutkannya dari yang 55 sampai 59 yang frekuensinya ada satu. Terus yang kedua itu 60 sampai 64 yang frekuensinya ada dua. Terus kalian terserah mau pilih yang mana 50 54 atau 65 69 karena dua-duanya sama-sama frekuensinya 3. Habis itu 75 sampai 79 frekuensinya 10 dan yang terakhir itu adalah 70 sampai 74 yang di mana frekuensinya itu adalah 21. Itu. Jadi dia itu nanti akan menambahkan supaya nanti ujung-ujungnya di paling atas adalah totalnya 40. Jadi sebentar ya, aku coba gambarin. Oh, di Word aja deh. Jangan deh. Sebentar ya, aku coba buka kolom note aku biar aku bisa gambarin. Jadi kurang lebih kalau untuk OGIF itu, mencong. Untuk OGIF itu dia bentukannya, kita mulai dari yang pertama dulu, ya. Kita mulai dari titikan pertama dulu. Setelah itu, kita tambahkan dengan frekuensi kedua, titikan kedua. Habis itu kita tambahkan dengan frekuensi ketiga. Habis itu kita tambahkan dengan frekuensi keempat. Habis itu kita tambahkan dengan frekuensi kelima, yang dimana tadi aku bilang kelima itu jaraknya agak jauh. Dan kita tambahkan juga dengan frekuensi yang keenam, yang terakhir. Jadi ini kita tarik garisnya, kita sambung ke atas. Habis itu di atas ini nggak boleh naik lagi, jangan. Yang di atas ini di steady-in, jadinya udah rata lagi. Nah, begitu juga dari atas. Jadinya OGIF ini adalah two-way polygon gitu. Anggapannya, asumsinya kayak gitu. Nah, untuk yang satunya lagi, ini kan baru satu garis nih, ya kan? Kita bikin lagi satu garis, tapi kita mulai datanya itu paling atas adalah 40. Jadinya jumlah N-nya yang ada di sini. Nah, dari jumlah N, ini kita kurangin dengan frekuensi yang paling atas. Terus kita kurangin dengan frekuensi yang kedua. Terus kita kurangin dengan frekuensi yang ketiga. Terus kita kurangin dengan frekuensi yang keempat. Keempat, maaf salah. Ini kan frekuensi 1, 2, 3, 4. Kita kurangin dengan frekuensi kelima. Kita kurangin dengan frekuensi keenam. Nah, ini harusnya ada di sini. Itu jadinya kalau disambungin, bentukannya akan seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Nah, dan satu lagi kalau untuk OGIF, ini masing-masing kelas harus sejajar. Jadi jangan kayak kesalahan yang tadi aku bikin pas aku lagi gambar. Aku gambarnya agak terlalu ke kiri, agak terlalu mention ke kiri. Ini harus sejajar semuanya. Kelas 1 dengan kelas 1, kelas 2 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 3, 4, 5, dan 6 harus sejajar semua seperti itu. Itu ya untuk OGIF-nya kurang lebih. Untuk yang chapter 2, untuk soal satu grup data distribusi frekuensi dan grafik sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung on mic ya. Kalau tidak ada pertanyaan, dari tadi aku tidak mendengar ada yang on mic ya, jadinya aku asumsi tidak ada pertanyaan. Aku lanjut ke materi chapter 3. Nah, materi chapter 3 ini
agak panjang, jadi mohon maaf kalau Excelnya rada memabukkan karena pas aku membuatnya juga rada pusing ya sebenarnya. Jadi untuk yang di chapter 3 ini, dia terdiri dari 3 soal kalau dari soal start 1 ini. Yaitu ada yang variansi data, ada yang fraktal dan momen 3, ada juga skewness and kurtosis. Yang dimana sebenarnya skewness and kurtosis ini dia juga termasuk momen 4 ya. Jadinya untuk momen-momen ini sebenarnya ada kemencengan momen 3, ada kemencengan momen 4, terus ada juga keruncingan momen 3 dan keruncingan momen 4. Nanti kalau misalkan kalian butuh catatannya, aku bakal taruhin semua rumus-rumusnya di folder Teams ini. Kita sekarang mulai dulu ke soal nomor 2. Ya, aku bacain dulu soalnya. Dr. Tris Nisa adalah pengamat pasar modal yang sedang membandingkan perkembangan harga saham dari dua perusahaan yang sudah IPO sejak tahun lalu. Berikut adalah perbandingan harga saham keduanya untuk 5 bulan terakhir. Jadi ini adalah harga saham untuk PTA dari bulan pertama sampai bulan kelima, dan ini juga harga PTB dari bulan pertama sampai bulan kelima. Nah, berdasarkan data tersebut, yang dia minta kalian kerjakan itu adalah satu, berapakah nilai rata-rata dan variansi dari kedua data tersebut, dan perusahaan manakah yang harga sahamnya lebih berfluktuasi. Gunakan koefisien variasi untuk menjelaskan jawaban Anda. Nah, jadi ini kalian harus ngitung satu-satu, dan ngitungnya agak ribet karena kalian membutuhkan tabel, dan kalian juga akan menghitung rumus. Ya, jadinya dua sekaligus. Sebenarnya tabel ini untuk mendukung rumus kalian nanti yang kalian harus kerjakan, yaitu rumus varians. Karena varians ini ada XI min mu pangkat 2. Dan ini kalian harus carinya pakai tabel. Kalau misalkan kalian masukkan ke rumus, nanti kepanjangan. Nah, kita mulai dulu dari pertanyaan yang pertama. Yang diminta yang pertama. Yang pertama itu diminta nilai rata-ratanya dan variansinya. Jadinya, untuk nilai rata-rata itu kita pakainya min. Min itu lambangnya adalah X bar ya. Jadi X bar itu rumusnya adalah sigma XI dibagi N, yang dimana XI itu adalah seluruh datanya. XI itu ini adalah XI, ini adalah XI, ini adalah XI, sampai bawah pun juga masih XI. Nah, kalau sigma berarti total keseluruhan. Berarti dari XI ini harus dijumlahkan. Jadinya bukan satu terus dibagi dengan N-nya berapa, enggak. Kalian harus jumlahkan dulu ini dari 120 sampai 100 dari 1200 sampai 1650 kalian jumlahkan, habis itu baru kalian bagi dengan N-nya. N-nya tadi aku bilang adalah jumlah datanya. Nah, jumlah data itu di sini adalah kan tadi dia sudah bilang ya 5 bulan. Ya sudah itu aja langsung dijadikan jumlah data. Jadi N-nya adalah 5 ya. Dan XI-nya itu adalah, sigma XI-nya adalah penjumlahan dari ini sampai sini. Nah, jadi bisa dijumlahkan dulu 1200, ditambah dengan 1300, ditambah dengan 1250, ditambah dengan 1500, dan ditambah dengan 1650, lalu dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 1380. Ini adalah nilai tengahnya. Nah, terus selain mean, ada juga median. Sebenarnya median nggak ada di sini, tapi aku mau kasih tahu aja ke kalian. Median itu bedanya dengan mean, dia itu sama-sama nilai tengah. Tapi kalau mean itu adalah nilai tengah hasil pembagian, kalau median itu nilai tengah dari XI yang sudah ada. Jadinya, kalau untuk di median, itu kalian ngurutin. Kita urutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar, terus kita lihat mana angka yang ada di tengah-tengah dari semua data yang ada. Jadi ini kalau misalkan aku urutin gitu ya, ini untuk median. Yang paling kecil itu adalah 1200. Terus yang kedua itu adalah 1250, yang ketiga itu adalah 1300, yang keempat itu adalah 1500, yang keenam adalah 1650. Dari antara 5 angka ini yang ada di tengah-tengah kan 1300 ya. Nah, ini langsung dimasukin aja ke bagian median, jadinya nggak perlu dihitung-hitung lagi. Tapi kalau misalkan, ini kan kalau datanya ganjil ya, kalau ganjil tuh enak untuk nyari angka tengah. Tapi kalau misalkan datanya genap, misalkan di sini aku tambahin ada 1700 gitu, kan datanya genap ya. Nah, kalian cari dua data tengah, terus kalian bagi dengan 2. Jadinya yang dibagi itu cuma 2 data di tengah doang, bukan keseluruhannya. Kalau keseluruhannya dibagi, itu berarti kalian menghitung min-nya.
Tapi kalau misalkan kalian cuma membagi dua data di tengah karena dia jumlah datanya adalah genap, berarti kalian sedang menghitung median. Seperti itu. Nah, jadi untuk median di PTA ini adalah 1.300. Lalu untuk variansnya, di sini kita mulai menghitung nih. Nah, varians dan standar deviasi ini lumayan terkait, karena standar deviasi ini adalah akar dari varians. Kalau varians kan dia itu pangkat 2, sedangkan kalau standar deviasi itu nggak ada pangkatnya gitu. Jadinya kalau nggak mau dipangkatin, berarti diakarin, seperti itu. Nah, varians ini rumusnya adalah sigma xi min mu pangkat 2 dibagi dengan n-1. Nah, di sini adalah where it gets confusing gitu. Karena untuk varians itu ada dua jenis, ada varians populasi dan ada varians sampel. Kalau populasi itu dia asumsi, kalau dari dosen aku adalah dulu Pak Daulat ya. Kalau misalkan kita sama dosennya ya berarti kalian bisa menggunakan acuannya Pak Daulat. Tapi kalau kita berbeda dosen, kalian bisa menggunakan acuan dosen masing-masing. Tapi kalau di aku dulu bersama dengan Pak Daulat, populasi itu adalah ketika jumlah datanya lebih dari 30. Tapi kalau kurang dari 30, berarti dia menggunakannya sampel, bukan menggunakan populasi. Nah, jadi di sini karena datanya cuma ada 5, ya pasti sangat sedikit dong. Jadi kalian bisa menggunakan rumus sampel. Nah, rumus sampel ini, yang membedakan rumus sampel dan rumus populasi itu adalah kalau sampel, dia itu N-1, dan kalau populasi, dia itu N doang. Jadi, nggak dikurangin dengan 1. Nah, ada bedanya lagi untuk di bagian atasnya, kalau di sini dia menggunakan mu. Kalau misalkan, eh, apa namanya, kalau misalkan populasi, itu bisa menggunakan mu, bisa juga menggunakan X bar. Jadinya XI min X bar, gitu, bukan mu. Nah, tapi pada dasarnya sama aja sih. Yang benar-benar membedakan itu cuman N-1-nya aja. Nah, jadi dari sini kita bisa masuk-masukin angka-angkanya. Nah, untuk yang sigma xi min mu pangkat 2, itu aku carinya dari tabel. Karena lebih mudah dari tabel seperti ini daripada kalian untuk menghitung manual di dalam rumus. Kalian masukin satu-satu dengan rumus sepanjang itu, terus kalian bagi dengan N-1, itu kepanjangan. Jadi mendingan kalian masukin ke tabel aja, kayak gini. Jadinya kalian masukin dulu XI-nya berapa. Habis itu kalian masukin juga X bar-nya atau mu-nya, terserah. X bar itu adalah min yang tadi. Ini X bar. Ya. Ini dimasukin semuanya sama. Nah, habis itu kalian kurangin XI dengan X bar-nya. Yang dimana di sini pasti ada hasil yang negatif, ada juga hasil yang positif. Karena XI-nya pasti ada yang di bawah X bar nominalnya. Tapi kalau sudah dikuadratkan, kalau dikuadratkan itu kan berarti min 2 pangkat 2 gitu kan. Berarti min 2 kali min 2. Kalau min kena min, berarti minnya hilang. Nah, makanya kalau untuk sigma x i min x bar kuadrat ini, totalnya setelah dikuadratkan tidak ada yang negatif atau minus. Makanya dari sini, min 180 pangkat 2, itu hasilnya adalah 32.400, bukan minus 32.400. Gitu ya, begitu juga dengan 80 yang kuadratnya menjadi 6.400, min 130 kuadratnya menjadi 16.900, 120 dikuadratin menjadi 14.400, dan 270 dikuadratin menjadi 72.900. Setelah ini baru dijumlahkan untuk fungsi sigma yang tadi. Jadi semua kuadratnya, semua hasil kuadratnya ini dijumlahkan, hasilnya adalah 143.000, itu yang dimasukkan ke pembagian yang atasnya. Jadi 143.000 dibagi dengan, tadi N-nya aku bilang ada 5, tapi karena ini sampel, karena N-nya di bawah 30, jadinya harus dikurangin 1, jadinya 5 min 1. Hasilnya adalah 35.750. Nah, untuk standar deviasinya, tinggal diakarin aja hasil dari 35.750 ini. Yang dimana hasilnya adalah 189,0767. Nah, ini pembagiannya
aku ambil komanya itu 4 angka di belakang koma, tapi balik lagi, kalau misalkan dosen kalian mintanya pembulatan terdekat, berarti kalian bulatkannya sampai yang 9 ini aja, jangan ada koma. Kalau misalkan dosen kalian mintanya pembulatan 2, berarti kalian cukup kalian tuliskan sampai yang 07 ini aja. Kalau misalkan dia mintanya pembulatan 5 ke atas, berarti yang 7 ini dinaikkan menjadi 8, karena di belakangnya ada 6, di atas 5, lebih besar daripada 5, gitu. Tapi rata-rata sih kalau untuk standar deviasi itu dimintanya 4 angka di belakang koma. Tapi balik lagi, sesuaiin dengan dosen kalian, sesuaiin juga dengan apa permintaan di soal. Gitu. Nah, untuk PTB kurang lebih sama yang dikerjakan ya. Jadinya aku nggak bakal go through satu-satu lagi step-stepnya, karena stepnya sama persis dengan yang PTA tadi. Untuk PTB itu mainnya adalah 2160, medianya adalah 2200, diambil dari XI ini, mana angka tengahnya. Lalu untuk variansnya adalah 81.750, yang dimana standar deviasinya adalah 285,9196. Nah, kalau misalkan nanti kalian ada yang menghitung ulang lalu ternyata hasilnya berbeda, di sini di Excel aku menggunakan rumus round, dia jadinya untuk pembulatan bukan aku yang bulatkan, tapi sudah dibulatkan otomatis dari Excel-nya. Untuk pembulatan, kalau misalkan kalian menggunakan kalkulator dagang, itu juga bisa. Ya, di sini ada yang cut, ada yang up, terus ada tulisan 5/4 gitu, 5 strip 4. Kalau misalkan kalian menggunakan kalkulator dagang yang ada itunya, boleh kalian pakai. Nah, terus di sampingnya juga ada F4210. Ini aku pakai kalkulator dagang Casio ya. Kalau misalkan kita samaan, berarti harusnya ada yang cut up 5/4, terus ada F4210. Nah, itu bisa kalian utak-atikin untuk kalian tentuin nih. Kalian maunya pembulatannya berapa angka di belakang koma. Terus kalian maunya pembulatannya itu langsung di-cut begitu aja, atau otomatis dinaikkan, atau pembulatan 5 gitu ya. Nah, terus itu untuk PTA dan PTB sudah selesai, jadinya untuk pertanyaan A sudah selesai. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu ditanya koefisien variasinya. Jadi koefisien variasi atau coefficient of variation itu rumusnya adalah seperti ini, yang dimana ini bisa diganti menjadi S kalau misalkan dia itu adalah sampel. Tapi kalau misalkan kalian tetap mau menulisnya seperti ini, nggak apa-apa. Daripada nanti kalian tertukar S yang sampel dengan S yang lain, takutnya ada ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, untuk rumus koefisien of variasinya populasi dan sampel itu sama aja, nggak ada perbedaan. Yang ngebedain cuma di sininya tadi aku bilang, bisa diubah jadi S, bisa dibalikin kayak gini. Nah, itu kita mengambil dari standar deviasi yang ada di atas, yang 4 angka di belakang koma ini. Jadi, standar deviasinya dibagi dengan X bar. X bar itu adalah min-nya tadi di sini, lalu dikali dengan 100. Habis itu dijadiin persentase. Jadinya, untuk hasil PTA, koefisien variasinya itu adalah 13,70%, dan untuk PTB itu hasilnya adalah 13,24%. Nah, koefisien variasi ini digunakan supaya ngelihat kayak volatilitasnya. Volatilitas itu adalah ketidakpastiannya, fluktuasinya. Yang dimana semakin gede koefisien variasi, semakin gede fluktuasi, semakin gede risiko, dan semakin buruk hasilnya. Jadi, di sini juga kalian diminta untuk membuat kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah tentang perusahaan mana yang harga sahamnya lebih berfluktuasi. Tadi aku bilang yang CV-nya gede, yang coefficient of variation-nya gede, maka fluktuasinya juga gede. Jadi, kalau dari hasil PTA dan PTB ini, karena PTA 13,7 dan PTB 13,24, maka yang lebih besar fluktuasinya itu adalah PTA yang 13,7. Jadi untuk kesimpulannya, kalian bisa ikutin template ini. Kalian juga bisa susun kalimat kalian sendiri, terserah kalian, senyamannya kalian aja, tapi kurang lebih ini yang harus ada di dalam kesimpulan kalian. Semakin besar CV-nya, maka semakin besar juga fluktuasinya. PTA itu memiliki CV yang lebih besar dibandingkan PTB. Nah, kalian tuliskan juga
perbandingannya, CV-nya PTA dengan PTB. Nah, habis itu kalian tuliskan sehingga dapat dinyatakan bahwa harga saham PTA lebih berfluktuasi dibandingkan harga saham PTB. Begitu untuk yang soal 2 yang ungroup data. Untuk soal 2 ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjutkan ke soal nomor 3 yang ungroup data, fraktil, dan momen 3. Nah, di sini aku sebagai anak murid TPA Daulat pernah mengalami perbedaan rumus antara buku acuan, yang dimana buku acuannya itu adalah buku Anderson Sweeney ya, yang sampulnya merah, dan rumus dosen aku sendiri. Jadinya di sini aku sediain 2 rumus, yang dimana untuk persentil aku cuma menghitung dari Anderson Sweeney karena menurut aku lebih masuk akal dari Anderson Sweeney. Dan untuk skewness atau momen 3 aku hitung dua-duanya, walaupun yang lebih masuk akal juga rumus dari Anderson Sweeney ya. Jadi kita mulai dulu, aku bacain dulu soalnya. Mr. Danur sebagai Direktur PT Angin Lalu yang bergerak di bidang produksi jamu sedang mengamati data produksi 5 bulan terakhir sebagai berikut. Nah, data itu ada di tabel ini. Berdasarkan data di atas, hitunglah A, berapa penjualan minimum dari 8/2 produksi maksimum, dan tingkat kemencengan atau skewness dengan metode momen 3, dan berikan interpretasi hasil perhitungan tersebut. Jadi, kalau dari yang soal ini, kalian disuruh cari minimumnya, yaitu persentilnya ya, dengan skewness-nya, dengan momen 3. Kayak yang tadi aku sudah sempat sebutkan, momen itu ada 2 jenis, ada momen 4 dan momen 3, dan itu pun juga dibagi menjadi kemencengan dan keruncingan. Jadi, untuk di sini, kita mulai dulu dari yang soal A ya. Nah, untuk yang A, itu untuk rumus Anderson-Sweeney, dia itu menggunakan P dibagi 100, dibagi dengan N. Nah, untuk P-nya itu, P itu adalah persentase. Persentase atau persen lah. Persen itu kan terdiri dari 1% sampai 100%, yang dimana 100% itu sama dengan 1 value-nya ya kan. Kalau misalkan nanti kalian menggunakannya desil, kuartil. Kalau desil itu dan kuartil dia tidak menggunakan 100. Jadi kalau kuartil tuh misalkan kuartil itu dia menggunakannya 1/4. Jadi 25. Ya, 25 dari 100. Begitu juga untuk desil. Desil itu seingat aku 50 dari 100 ya, jadinya 1/2. Nah, untuk persentil ini 100 utuh karena dia adalah bentuk persentase, persen. Nah, jadi untuk P-nya itu 100 dikurangi dengan, nih, karena pertanyaannya adalah minimum, jadi kita harus mengurangi dari belakang. Tapi kalau misalkan berapa penjualan maksimum dari sekian, nah itu kita ngitungnya dari awal. Jadi kita nggak perlu ngurangin dengan 100, kita langsung kalikan saja. Misalkan penjualan minimum dari 8/20 produksi minimum gitu. Kalau produksi minimum kan berarti dia dari depan. Produksi minimum itu berarti anggap aja minimum itu 1, maksimum itu 100.
Jadi kalau dari produksi minimum itu kalian bisa langsung ngaliin, kalian bisa langsung ngurutin dari depan karena kalian tidak perlu menghitung dari belakang gitu. Tapi kalau dari produksi maksimum kalian harus kurangin dengan 100 karena ya namanya juga ngitung mundur ya kan, bukan ngitung dari depan. Jadi karena di sini dimintanya dari produksi maksimum, kita harus hitung dengan 100 dikurang berapa jumlah datanya. Nah, karena di sini tulisannya ada 8/20 yang dimana aku juga rada bingung ya harus menggunakan apa awalnya. Akhirnya aku memutuskan untuk persentil karena 20 bisa dikalikan dengan 5 yang dimana hasilnya adalah 100. Kalau misalkan hasilnya sudah 100 berarti dia sudah bisa dijadikan persentil. Kalau misalkan nanti ternyata dia adalah 25 gitu ya. Udah kalau misalkan 25 kalian nggak perlu pakai persentil, kalian bisa langsung pakai kuartil. Tapi kalau misalkan, oh ternyata dia 10 gitu, misalkan 10. Nah, 10 kalian juga bisa dijadikan persentil. Nanti di sininya kalian kalikan dengan 10 supaya penyebutnya 100 gitu. Yang di atas pun juga sama, dikalikan dengan 10 gitu. Nah, karena sekarang kita angkanya 20, 8/20 ya. Ini cukup dikalikan 5 aja supaya dia bisa menjadi 100. Jadi yang 20 kali 5, terus yang di atas pun juga 8 dikali dengan 5. Nah, yang dimana ini tuh jadinya 100 kurang 40 dibagi dengan 20 kali 5 alias 100 ya. Terus dikaliin juga dengan N-nya atau jumlah datanya. N-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi, untuk hasil dari persentilnya adalah 3. Persentil yang ketiga itu, ini aku benerin dulu sebentar. Nah, persentil yang ketiga itu berarti diambilnya dari posisi ketiga. Posisi ketiga itu adalah, ini diurutkan dulu, ini harus diurutkan. Jadi, kalian urutin dulu dari 30, 33, 40, 45, 50. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadinya untuk penjualan minimum dari 8/2 produksi maksimum adalah 40, kayak gitu. Jangan lupa untuk diurutkan dulu, karena kalau misalkan kalian nggak urutkan, nanti jawabannya akan berbeda. Kalau kalian nggak urutin, nanti posisi ketiga itu asumsinya adalah 33, bukan 40. Seperti itu. Nah, kalau untuk rumusnya dosen aku, yaitu mintanya nilai kesekian, yang dimana aku pun lupa nilai kesekian tuh nilai apa. Kayaknya sih nilai ke-8 out of 20 ini ya. Nah, dibagi dengan I, dikali N-1 dibagi 100. Itu rumusnya kalau untuk persentil. Ya, tapi saran aku pakai aja rumus Anderson-Sweeney karena itu adalah acuan dari eh, buku buku yang ditulis ya di RPS. Nah, terus itu untuk yang pertama, yang persentil atau penjualan minimum. Nah, lanjut ke yang B-nya. Yang B itu diminta skewness atau kemencengan dengan metode momen 3. Nah, terus diminta juga diberikan interpretasi hasil. Nah, skewness ini juga sama, ada 2 jenis rumusnya yang kalian bisa pakai, tergantung kalau dosen kalian padaulat ya silakan pakai yang rumus kanan, tapi kalau dosen kalian bukan padaulat boleh pakai rumus yang kiri, yang umum aja, yang rumus buku. Ya, aku jelasin dulu yang rumus buku. Jadi skewness itu kalau dari buku Anderson-Sweeney rumusnya adalah N dibagi dengan N-1 dikali dengan N-2, jadinya N-1 tadi dikaliin dulu dengan N-2, habis itu N-nya yang di atas dibagi dengan mereka berdua, terus sigma XI min X bar pangkat 3 dibagi S. Nah, ini pangkat 3 karena dia skewness-nya momen 3. Kalau misalkan dia skewness 4, berarti dia pangkatnya 4, bukan pangkat 3. Nah, untuk di sini juga sama, alfanya kalau dia mintanya momen 4, berarti alfanya alfa 4, bukan alfa 3. Nah, habis itu kita bisa masuk-masukin angka-angka dari atas tadi. N itu kan tadi aku bilang jumlah data. Jumlah datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi N-nya dimasukin 5, lalu dibagi dengan 5 min 1, yang dimana 5 min 1-nya juga dikali dengan 5 min 2 dulu. Lalu dikali dengan XI min X bar
pangkat 3 ini juga pengerjaannya sama kayak tabel yang standar deviasi tadi, yang untuk varians tadi. Tapi bedanya ini bukan kuadrat tapi pangkat 3. Jadinya kalian hitung dulu X min X barnya berapa, nanti pasti ada minus. Tapi kalau di pangkat 3 kan, pasti hasilnya minus. Kalau yang dari awal minus, ya akhirnya juga minus setelah di pangkat 3-in. Tapi kalau yang positif tetap positif gitu. Karena apa? Dia kalau misalkan kuadrat dari minus menjadi positif ya kan. Nah, kalau misalkan pangkat 3 itu dia jadi minus lagi. Kalau misalkan pangkat 4 dia jadi positif lagi. Kalau pangkat 5 dia minus lagi. Kayak gitu kurang lebih patternnya. Jadi yang minus akan menjadi minus kalau di pangkat 3, tapi yang positif tetap positif gitu ya. Nah, kurang lebih sama bikin tabel kayak gini dulu, nanti di sum, dijumlahin, habis itu jumlahnya dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu adalah ini, dimasukin ke atas. Kalau hasil dari perhitungan aku, hasilnya itu adalah 110,16. Nah, habis itu dibagi dengan S. S itu adalah standar deviasi sampel. Gitu. Nah, standar deviasi sampelnya aku udah hitung terlebih dahulu di sini, yang dimana standar deviasi sampel itu sebenarnya ini pangkat 2, terus dibagi dengan N-1. Rumusnya sama kayak di sini, tapi diakarin. Karena kan standar deviasi itu adalah bentuk akar dari varians. Gitu. Nah, jadi untuk skewness momen 3 ini, alfa pangkat 3, untuk dari rumus Anderson-Sweeney hasilnya itu adalah 0,6720. Yang dimana kalau di atas 0, positif gitu ya hasilnya, itu dia berarti menceng ke kanan. Kalau misalkan masih kisaran 0,0 kalian bisa tambahin sedikit menceng ke kanan. Jadinya bukan benar-benar menceng ke kanan banget gitu. Nah, kalau menceng-mencengan itu mainnya kayak enggak, maaf. Kalau menceng-mencengan itu dia mainannya kayak kok merah. Nah, dia mainnya seperti ini. Kalau dia persis di tengah-tengah, itu berarti kemencengan sempurna. Yang dimana skewness-nya itu sama dengan 0, bulat. Nggak ada koma-komaannya. Tapi, kalau misalkan, oh ternyata dia menceng tuh. Ternyata hasilnya bukan 0, tapi misalkan 0,3, atau enggak 1, atau enggak 5, 100 sekian, I don't know. Pokoknya positif. Berarti dia menceng ke kanan. Tapi, kalau dia itu minus 2, minus 0,000001, berarti dia itu mencengnya ke kiri. Dimana ke kiri itu berarti dia lebih kecil daripada 0. Kayak gini kurang lebih untuk kesimpulan skewness-nya. Nah, kalau untuk rumusnya pada ulat, dia itu sama juga menggunakan konsep pangkat 3, tapi pangkat 3-nya di sini ada 2 kali. Ya, jadinya dia itu 1 dibagi dengan N kali standar deviasi pangkat 3, terus dikalikan dengan sigma XI min X bar pangkat 3, yang dimana standar deviasinya juga sama kayak tadi, 68,3, itu dari hasil penghitungan aku. Nah, hasilnya ini adalah 0,00006914,994 sekian. Kalau misalkan ini dibuletin jadi 4 angka terdekat, 4 angka di belakang koma, ini jadinya 0,0001. Kayak gitu. Tapi kayaknya tidak memungkinkan ya untuk statistika mendapatkan jawaban yang seribet ini gitu. Jadinya makanya tadi aku bilang ini agak nggak masuk akal, kalian pakainya yang rumus Anderson-Sweeney aja. Kecuali kalau dosen kalian pada ulat dan dia juga ngajarinnya pakai rumus ini, ya silahkan. Berarti kalian harus mengikut apa kata dosen. Begitu juga dengan dosen-dosen lain, kalau dosen kalian ada menyampaikan, oh kalian harus menggunakan rumus ini, gunakanlah rumus tersebut, janganlah ngikut rumus dosen lain atau rumus buku. Sekalipun rumus dosen kalian mintanya itu agak melenceng dari rumus buku, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk rumus
padahal kayak gini, misalkan amit-amit kalian dapet emang yang skewness-nya kayak gini gitu. Mau dibilang 0 juga nggak bisa, mau dibilang 0,0001 kayaknya kok mepet banget gitu ke 0. Ini kalian bisa pakein kesimpulan kayak gini, menceng ke kanan, namun hampir-hampir tidak menceng karena nyaris 0. Jadinya ini kalau digambarin, bentukannya adalah seperti ini. Ini kan 0 tadi yang warna hitam ya. Kurang lebih dia itu seperti ini. Cuman dikit aja ke kanannya. Nggak begitu banyak. Seperti itu. Nah, ini untuk soal yang kedua sudah selesai. Soal ketiga, yang ungroup data fraktal dan momen 3 sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, aku lanjut ke soal yang keempat. Soal grup data, skewness, and kurtosis. Soalnya, mahasiswa TSM dipilih secara acak dari seluruh mahasiswa yang telah mengikuti ujian mata kuliah Statistika 1. Di bawah ini terdapat distribusi frekuensi nilai ujian yang harus dilengkapi sebelum menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, jadi di sini PR kalian yang pertama aja, kalian udah disuruh melengkapi tabel. Sebelum kalian lanjut ke pertanyaan A dan B. Jadi, untuk melengkapi tabelnya, ini kurang lebih sama kayak yang di chapter 2 tadi, yang di frequency distribution, yang dimana value-nya harus diisi dulu. Ini kan berarti kalian sudah tidak perlu menghitung, oh number of classes-nya kalian harus ada berapa, karena di sini udah ada dari soal. Nah, yang kalian tinggal isi itu adalah nilai ujiannya berapa dan jumlah mahasiswanya berapa. Aku mulai dari nilai ujian dulu. Yang paling enak adalah ketika nilai ujian di bawahnya udah ketahuan. Kalau 50 sampai 59, terus ada juga 70 sampai 79. Berarti patternnya udah jelas. Yaitu dari berapa puluh sampai berapa puluh 9 gitu. Jadi untuk yang ini pastikan harus di bawah 50 ya. Jadi persis di bawah 50 itu adalah 40 sampai 49. Yang habis itu dilanjut ke kelas kedua 50 sampai 59. Dilanjut ke kelas ketiga 60 sampai sama juga dengan yang atas belakangnya harus 9. Berarti 69. Terus 70 sampai 79. Yang terakhir 80 sampai 89. Kayak gitu. Intinya adalah kalian melihat patternnya aja. Kalau patternnya kelipatan 3, oke. Kalian berarti jumlahkannya per kelipatan 3. Dari misalkan 40 sampai 41, 42, 43. 43, oke. 44. Habis itu 45, 46, 47. Habis itu kelas ketiga 48, 49, 50, 51. Kelas keempat 52, 53, 54, 55. Kayak gitu dan seterusnya. Kayak gitu kurang lebih ya. Nah, untuk jumlah mahasiswa, di sini karena kalian tidak ada datanya kayak yang nomor 1 tadi, jadi kalian caranya adalah kurangin jumlahnya, jumlah yang 40 ini, dengan jumlah yang udah ada di atas. Jadinya 40 dikurang dengan 3, dikurang dengan 8, dikurang dengan 17, dan dikurang dengan 4. Nanti hasilnya itu dimasukkan ke dalam yang jumlah mahasiswa yang masih kosong ini. Yaitu adalah sebanyak 7 mahasiswa. Nah, untuk tabelnya sudah selesai diisi, sudah selesai dihitung semuanya. Lalu kita bisa mulai masuk ke yang A. A itu kalian diminta untuk menghitung nilai koefisien kemiringan dengan Pearson 1 dan Pearson 2. Nah, setelah itu bagaimana juga bentuk distribusinya? Kalau untuk bentuk distribusi itu dia menggunakan bell chart ya, bell graph ya. Jadinya balik lagi aku tidak bisa gambarkan di sini. Dan bagaimana hubungan empiris nilai min, median, dan modusnya. Jadi yang kalian harus cari itu
Ada Pearson 1, Pearson 2, modus, median, mean, dan standar deviasi untuk yang di Pearson 1 dan Pearson 2. Nah, habis itu nanti kalian bikin gimana hubungannya. Nah, untuk yang Pearson 1 dulu, kita mulai. Pearson 1 itu rumusnya adalah X bar min mod. Mod itu adalah moderasi. Jadi untuk di sini pun kalian juga harus menghitung moderasinya terlebih dahulu. Kalian tidak bisa langsung masukin asal angka aja. Nah, jadi untuk X bar-nya, X bar itu adalah jumlah nilai ujian semua ini dibagi dengan jumlah mahasiswa. Tapi karena di sini kan kita tidak tahu datanya itu berapa, ya kan? Jadi untuk main-nya itu ini atau X bar-nya itu nilai tengah setiap nilai ujian, jadinya 44,5, 55,5, coba aja ditambahin 40, ditambah dengan 49, dibagi dengan 2, hasilnya kan 44,5. Begitu juga sampai bawah, 54,5, 64,5, 74,5, dan 84,5. Itu masing-masing 44,5 dikalikan dengan 3. Jadinya 44,5 kali 3 hasilnya adalah 133,5. Nah, terus yang 50 sampai 59 kan tadi 54,5. Itu juga dikali dengan 8 jumlah mahasiswanya. Hasilnya adalah 436. Lalu yang 60 ditambah dengan 69 dibagi dengan 2 itu hasilnya 64,5. Lalu dikalikan dengan jumlah mahasiswanya 17, hasilnya adalah 96,5. Nah, lalu untuk nilai ujian yang keempat, 70 sampai 79, 70 sampai 79, lalu dibagi dengan 2, lalu dikalikan dengan 7 jumlah mahasiswa. Hasilnya itu adalah 521,5. Lalu 80 ditambah 89 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 84,5. Lalu dikalikan dengan 5 jumlah mahasiswa, di mana hasilnya adalah 422,5. Nah, ini semua dijumlahkan, lalu hasil penjumlahannya dibagi dengan jumlah mahasiswanya, which is 40. Yang dimana hasilnya adalah 65,25. Itu yang menjadi mean dari untuk menghitung Pearson 1 dan Pearson 2 ini. Nah, setelah mean-nya sudah dapat, bisa dimasukin ke dalam rumusnya. Tapi kan mod-nya masih belum dapat. Nah, jadi kita harus menghitung dulu mod-nya berapa. Mod itu adalah modus, med itu adalah median. Jangan kebalik, nanti kalau kalian sudah mendapatkan sempro atau kalian sudah mendapatkan metolan, med itu ada lagi istilah lainnya. Tapi untuk sementara, untuk statistika kalian bisa menggunakan med sebagai singkatan dari median. Nanti kalau misalkan kalian sudah masuk ke dalam sempro atau metolan, sebaiknya med itu diubah menjadi lengkap ya mediannya, karena med itu ada juga yang namanya variabel mediasi gitu. Nah, untuk modus dulu, kita mulai di modus karena untuk mengerjakan Pearson 1 itu membutuhkan modus ya. Modus itu rumusnya adalah LO atau L0, I don't know what that is, ditambah dengan C, lalu dikalikan dengan FI0, terus dibagi dengan FI0, F1, F10, lalu dikurangi juga dengan F20. Nah, F1 dan F2 itu dicarinya dari mana? Kita lihat ke jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa, F itu adalah yang paling besar nominalnya, yang paling besar jumlahnya, yang paling besar frekuensinya. F1 adalah frekuensi yang ada persis di atasnya atau persis sebelumnya di kelas sebelum dia. Dan F2 itu adalah di kelas yang persis setelah dia. Jadinya untuk F1 itu adalah 8 dan untuk F2 itu adalah 7. Ya, jadi di sini kita bisa masukkan untuk F1-nya 8, F1 juga 8, dan F2-nya 7. Ini ya. Nah, untuk LO-nya, ini bisa dilihat dari lower bounds. Lower bounds itu adalah batas bawah dari yang tadi aku bilang, yang jumlah mahasiswa frekuensinya paling besar. Nah, lower bounds itu dia adalah
Nah, kita kalau mau misalkan menghitung lower bounds dan upper bounds itu kita melihat dari nilai depan, untuk upper bounds itu kita melihat dari nilai belakangnya. Jadinya kalau lower bounds itu menghitungnya dari 40. 40 minus 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Nah, sedangkan kalau mau menghitung upper bounds, itu berarti 49 ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 49,5. Nah, jadi di sini Pearson 1 itu menggunakan yang lower bounds. Lower bounds yang mana? Lower bounds yang jumlah mahasiswa frekuensinya paling besar. Jadi di sini kita harus mengurangi dulu 60 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 59,5. Nah, 59,5 ini dimasukkan ke bagian LO-nya. Nah, setelah itu semua rumusnya sudah bisa dimasukkan, yang dimana menghasilkan modusnya adalah 64,83. 83. Nah, setelah modnya diketahui, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus Pearson. Jadi, dari X bar yang tadi sudah didapatkan, dikurangi dengan mod, lalu dibagi dengan S. S ini adalah standar deviasi. Standar deviasi, ngitungnya juga menggunakan tabel yang kayak gini. Jadi agak panjang nanti jawabannya. Nggak bisa langsung masuk kayak aku di sini. Standar deviasinya aku langsung masukin aja. Ini aslinya ada penghitungannya dulu. Bukan diketahui di soal. Lain kalau misalkan diketahui di soal, berarti kalian keenakan. Tapi kalau misalkan datanya masih rendah kayak gini, kalau kalian mau gamblang langsung pakai rumus ya silahkan, aku tidak larang. Tapi balik lagi, yang gampang itu pakai tabel. Jadinya better pakai tabel dulu. Oh ya, untuk untuk XI-nya itu menggunakan nilai tengah yang tadi. Aduh, mana ya? Pokoknya yang 44,5, 54,5. Kok begini? 64,5, 74,5, dan 84,5. Untuk penghitungannya, untuk XI-nya menggunakan ini, nilai tengah. Lalu X bar-nya adalah yang tadi, yang kita udah hitung min-nya 65,25. Habis itu XI-nya dikurangi dengan X bar-nya. Habis itu kalian kuadratkan. Habis itu dimasukin, dibagi dengan N aja. Kenapa N aja? Karena di sini jumlah mahasiswanya lebih banyak daripada 30, lebih besar daripada 30. Berarti dia tidak menggunakan sampel, ya, dia menggunakannya populasi. Kalau populasi, berarti kalian tidak perlu mengurangi dengan 1. N-nya ya udah dibiarin N begitu aja. Nggak usah N-1. Gitu. Nah, setelah standar deviasinya dapat, kalian bisa langsung masukin ke dalam rumus. Nah, yang dimana Pearson 1 sudah bisa dihitung dengan lengkap, karena X bar-nya sudah ada, modusnya udah ada, dan standar deviasinya pun juga ada. Hasilnya adalah 0,0838. Lalu untuk Pearson 2, kurang lebih cara penghitungannya sama, tapi di depan dia harus dikalikan dengan 3, dan dia juga bukan dikurangi dengan moderasi, tapi dengan, modus, maaf. Tapi, dikurangi dengan median. Nah, median ini cara nyarinya kurang lebih mirip sama kayak tadi, ada LO-nya juga, lower bounds-nya, ada C-nya juga, ada juga N-2 min F1. Dan dibagi dengan FP. FP ini adalah frekuensi yang paling besarnya, yaitu 17. F1 itu adalah sama kayak F1 yang di atas tadi, 8. N-2, N itu tadi kan 40 jumlah data ya, jadinya langsung aja N-2 berarti 40 lagi 2, 20. LO-nya sama dengan yang di atas tadi, C-nya juga sama dengan yang di atas tadi. C itu, ya aku lupa kasih tauin, C itu adalah jarak dari 50 sampai 59. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 10 jaraknya ya, jadinya angka 50 itu kehitung. Nah, jadi bisa dimasukin langsung 59,5 ditambah dengan 10
terus dikalikan dengan ini 40 bagi 2 itu hasilnya 20, dikurangin dengan 8, dibagi dengan 17. 17 itu dapatnya dari mana? Dari sini, karena dialah yang frekuensinya paling gede. Nah, lalu hasilnya itu adalah 66,56. Nah, untuk ini, mediannya dia lebih besar daripada X-bar-nya. Maka dari itu, sudah sewajarnya hasilnya negatif. Jadi, kalau Pearson kalian hasilnya negatif, nggak apa-apa, itu wajar. Karena bisa aja modusnya lebih gede daripada X-bar, atau mediannya lebih gede daripada X-bar. Kalau memang lebih gede daripada X-bar, sudah sewajarnya hasil kalian negatif. Seperti itu. Nah, Pearson 1, Pearson 2 udah selesai, modus dan median juga sudah selesai, tadi mean dan standar deviasi juga sudah selesai. Pasti kita membahas Pearson 1 ya. Jadinya bisa langsung diambil kesimpulan, Pearson 1-nya segini, Pearson keduanya segini. Nah, Pearson 1 itu dia meruncing ke atas, salah. Dia meruncing ke atas karena nilainya positif, sedangkan Pearson 2 itu menumpul dia, menumpul karena nilainya negatif. Nah, terus setelah skewness ini, coefficient of Pearson 1 dan 2, kita lanjut ke yang B. Yang B itu diminta untuk menghitung nilai koefisien keruncingan momen 4 atau alfa 4 berbentuk apa kurva distribusi frekuensinya. Nah, kalau untuk keruncingan ini, dia menggunakan rumus yang kurang lebih sama kayak skewness tadi di atas, tapi bedanya di sini dia menggunakan pangkat 4. Jadi, untuk skewness alpha 4 ini, yaitu N-nya 40, dikurangi dengan N-1, 40-1, yang dikali dengan 40-2 atau N-2. Nah, untuk X1 min X bar-nya ini di pangkat 4, jadinya buat lagi tabel yang seperti ini, tapi di ujung bukan kuadrat, tapi pangkat 4. Gitu. Nah, setelah itu, hasilnya bisa dimasukkan ke sini. Untuk standar deviasinya, bisa mengikuti standar deviasi yang di atas, yang 5,01. Nah, setelah itu, kalian hitung, kalian kalkulasi. Yang dimana kalau di sini hasilnya itu adalah 1849,88. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah sangat meruncing ke atas. Gitu ya. So far, untuk soal 4, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, aku lanjutkan ke materi yang terakhir, yang mulai masuk ke statis 2, yang juga mulai masuk ke pengujian hipotesis. Ini aku menjelaskan yang satu populasi aja, karena yang 2 populasi kurang lebih sama kayak yang satu populasi. Ya, cuman beda dikit-dikit di rumus aja, tapi untuk cara pengerjaannya kurang lebih sama persis. Begitu pula juga dengan yang uji hipotesisnya. Nah, untuk yang satu populasi ini aku bacain dulu soalnya. Sampel acak berukuran 10 mobil sedan terbaru memiliki konsumsi bensin atau liter setiap menempuh perjalanan 10 km sebagai berikut. Nah, itu ada data-datanya. Itu datanya adalah liter bensin. Seorang mahasiswa mempunyai hipotesis bahwa rata-rata konsumsi bensin populasi mobil sedan terbaru untuk setiap menempuh perjalanan 100 km itu lebih dari 15 liter. Pertanyaannya, yang pertama itu hitung nilai standar deviasi dan rata-rata sampel. Yang kedua itu buatlah dugaan interval untuk rata-rata konsumsi bensin populasi mobil sedan terbaru setiap menempuh perjalanan 100 km pada tingkat keyakinan 90%. Yang ketiga itu
Ujilah apakah hipotesis mahasiswa tersebut terbukti benar pada alfa 0,10 dengan pendekatan dan C-value. Lalu yang terakhir gambarkan kurvanya, tapi mohon maaf sekali, aku tidak bisa menggambarkan kurvanya dengan akurat. Nanti akan aku masukkan hasil yang aku gambar di kertas agak maleman di folder Teams. Kita mulai dulu untuk menghitung nilai standar deviasi dan rata-rata sampel yang pertama. Tapi untuk gampangnya, kalau kalian mau tulis diketahui dulu, silahkan. Ya, diketahui N jumlah datanya itu 10. Datanya itu ada sekian, lalu kalau kalian mau ngurutin data juga boleh. Lalu ada juga tambahannya, nanti mu itu nanti kalau kalian ada butuh di rumus, menggunakan data yang sudah ada, which is 15 liter. Ya, jadinya nanti 15 liter ini bakal dimasukin ke dalam mu yang bagian pengujian hipotesis yang di poin C, yang di soal C. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, yang standar deviasi. Nah, standar deviasi itu sama rumusnya kayak yang tadi. Kok ini alfa ya? Sepertinya ada kesalahan. Standar deviasi itu rumusnya sama dengan standar deviasi yang dari tadi kita kerjakan. Nah, rumusnya itu adalah akar dari varians atau yang dimana rumus varians itu adalah yang ada di dalam akaran ini. Karena di sini sampelnya juga cuma 10, gak nyampe 30, maka di sini standar deviasi yang kita hitung adalah standar deviasi sampel, bukan standar deviasi populasi. Nah, jadi di sini kurang lebih kayak gini kalau misalkan tidak menggunakan tabel ya. Jadinya X min X bar kuadratnya masing-masing kalian masukkan dulu. Ini aku masukinnya sesuai dengan data yang sudah urut. Jadinya aku nggak masukin dengan data yang acak ini ya. Aku masukinnya sesuai dengan data yang sudah aku urutkan. Nah, setelah bagian atasnya sudah dihitung, bisa dibagi dengan N-1. N-nya itu 10, dikurangin dengan 1. Jadinya dibagi dengan 9. Hasilnya itu untuk standar deviasi adalah 0,3045. Nah, untuk sampel min itu gak ada bedanya ya dengan min biasa. Jadinya jangan tergocek. Untuk sampel min itu caranya juga sama, dijumlahkan dulu semua datanya, lalu dibagikan dengan jumlah N-nya. Jadi bukan mentang-mentang sampel gitu jadinya dibagi dengan N-1. Enggak. Di sini kita masih mencari rata-rata. Rata-rata mau sampel mau populasi tidak perlu dikurangin dengan 1. Jadinya tetap dibagi dengan N aja kalau untuk min-nya. Jadi di sini semua datanya dibagi dengan 10, bukan 9. Hasilnya adalah 19,09. Nah, lalu yang di B, dia itu diminta membuat dugaan interval atau interval estimation. Nah, interval estimation itu rumusnya adalah kayak gini. Ini untuk yang sampel ya. Kalau misalkan populasi, dia itu menggunakan Z, bukan T. Nah, untuk di sini, ini nanti akan agak ngarah dikit ke pengujian hipotesis. Karena kalau untuk pengujian hipotesis, yang dipelajari itu di awal-awal ada dua jenis. Ada yang uji Z dan uji T. Uji Z itu normal distribution, uji T itu adalah uji student. Yang dimana uji Z itu adalah untuk populasi yang lebih dari 30 dan uji T itu adalah untuk sampel. Itu. Nah, jadi karena di sini kita menggunakan sampel, berarti kita menggunakannya yang T. Tapi nanti kalau misalkan di soal itu 40, 35, dan sebagainya gitu yang di atas, yang udah masuk ke syarat populasi, itu berarti kalian pakainya yang Z, bukan yang T. Nah, jadi dari sini interval estimate, dia menggunakan X bar, yang dimana X barnya tadi kan udah dihitung di atas ya, 19,09, jadi bisa langsung dimasukin. Nah, S-nya juga bisa langsung dimasukin. Ini kayaknya aku belum salah-salah input deh. Sebentar ya. 0,3045 dibagi dengan akar 10. Nah, untuk T itu, kenapa ada koma 10 per 2-nya? Karena T ini kita harus cari di T-table. T-table itu ada di sini. Atau nanti kalau misalkan di kalkulator saintifik kalian, di menu, itu kan ada menu statistik. Kalau kalian ada menu statistiknya, kalian bisa langsung hitung
di kalkulator kalian. Jadinya nggak perlu kalian cari di tabel. Nanti tabelnya juga pasti bakal ada di soal, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk, oh harus ngafalin tabel, seisi-isi tabelnya, koma-komanya berapa. Nggak perlu, nanti bakal ada di soal seberapa yang kalian butuhkan. Tapi kalau misalkan eh, tabelnya itu justru kalian nggak perlu, dan malah apa angka yang kalian butuhkan itu nggak ada di tabel tersebut, berarti antara dua, antara kalian memang salah menghitung t-nya dari awal, t-testnya dari awal, atau memang salah soal, salah tabel yang dimasukkan. Kalau kalian ada concern di bagian situ, nanti kalian bisa laporkan langsung ke pengawas ujian kalian. Kalau misalkan tidak ada revisian dari pusat, berarti kalian yang salah hitung t-testnya. Tapi kalau ternyata ada revisian, berarti memang benar salah soal gitu ya. Nah, untuk yang T ini, yaitu kenapa koma 10? Karena tadi di soal itu, dia itu ditulisnya tingkat keyakinan 90%. Nah, tingkat keyakinan itu adalah beta. Sedangkan tingkat kesalahan itu adalah alfa. Jadi, kalian tuh yakinnya, oh ini hipotesis pasti 90% benar gitu. Walaupun ada 10% kemungkinan kesalahannya. Nah, 0,10 ini diambilnya dari tingkat kesalahannya, jadi dari alfanya. Nah, alfanya itu cara ngitungnya kalau misalkan di bawah sini gak ada tulisan alfa 0,1 gitu. Gimana cara ngitungnya? Tingkat keyakinan ini kurangin sama 100%. Jadi dari 100% dikurangin dengan tingkat keyakinan itu adalah alfa kalian. Nah, nanti kurang lebih alfa itu 7, eh 90 sampai 97. Nah, kalau 98 masih make sense, tapi kalau misalkan ada yang nyampe 99, wah berarti kalian harus lihat soalnya. Kalau soalnya mengarah ke dokteran, wajar. Tapi kalau misalkan soalnya masih yang kayak biasa-biasa aja, hati-hati dengan penghitungannya. Itu aja yang bisa aku bilang. Itu TMI dikit. Sekarang kita balik lagi ke soal. Untuk T yang koma 10 ini tadi, harus dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Memang sudah rumusnya seperti ini. Nah, jadi untuk yang 0,10 tadi dibagi dengan 2 hasilnya kan 0,05. Nah, 0,05 tadi yang kamu cari di dalam tabel T. Nah, selain 0,05 ada lagi yang harus dihitung di tabel T. Ya, apaan sih kok? How? Nah, ada lagi yang harus dicari dari tabel T, yaitu apa? Degree of freedom. Degree of freedom itu adalah denominatornya. Jadinya degree of freedom itu rumusnya adalah N min 1. Karena kalau udah N min 1 ini berarti 10 dikurang dengan 1. Dia N min 1 bukan karena dia sampel, bukan. Tapi emang degree of freedom ini ada beberapa jenis. Kalau yang one tail dikurangin dengan 1, kalau yang two tail dikurangin dengan 2. Dia tergantung tailnya. Nah, one tail itu berarti area arsir nanti di grafik cuma 1. Kalau one tail itu seperti ini. Mohon maaf gambarnya jelek. Nah, one tail itu seperti ini. Kalau two tailed itu dia kanan kiri di arsir. Jadinya area untuk menolak hipotesis satu itu lebih gede. Nah, ini adalah tengah-tengah titik 0 atau 0,5. Nah, untuk yang garis arsir ini, itu berarti nanti untuk pengerjaan di soal C, itu tolak. Kalau di dalam yang nggak ada arsir, itu berarti terima. Gimana sih? Terima. Gitu. Nah, kalau misalkan tuh tailed, berarti ya udah kalian kurangin dengan 2 nanti degree of freedom-nya, N-nya. Tapi kalau misalkan one tailed, berarti degree of freedom-nya, N-nya kalian kurangin 1 aja. Gitu. Nah, setelah itu, kalau kalian udah ketemu nanti nilai T-nya berapa,
itu bisa kalian langsung masukkan. Kalau di sini nilai T-nya itu adalah 1,8336. Nah, untuk ini aku mau memperbaiki dulu. Nah, hasilnya, karena di sini ada plus minus, dia itu ada estimasi ya. Jadinya estimasi itu kurang lebih kisarannya segitu. Kalau nggak estimasi pertama, ya estimasi kedua. Atau nggak di tengah-tengahnya. Nggak mungkin melebihi estimasi pertama atau lebih sedikit daripada estimasi kedua. Kayak gitu. Nah, jadi untuk estimasi pertama itu adalah hasil yang dijumlahkan. Untuk dijumlahkan hasilnya itu adalah 19,2666. Dan sedangkan untuk estimasi kedua atau yang dikurang, itu hasilnya adalah 18,9134. Begitu untuk interval estimation atau interval estimate. Nah, ini di dalam satu soal yang sama sudah terdiri dari 2 chapter ya. Jadinya untuk yang bagian C-nya ini, dia udah termasuk ke chapter 9 yang hipotesis test. Nah, yang hypothesis test ini bisa menggunakan 2 jenis, p-value dan c-value. Nah, p-value itu apa? Nanti dia dibandingkannya dengan alpha. Kalau c-value itu dibandingkannya dengan nilai T-nya dia atau nilai Z-nya dia. Atau nanti kalau misalkan kalian udah pelajarin ANOVA, berarti nilai ANOVA-nya dia, atau nilai MANOVA-nya dia, atau nilai lain-lain lah. Nanti bakal ada banyak jenis-jenis statistika uji hipotesis yang bakal dipelajarin setahu TS. Nah, jadi ini sebenarnya metode Anderson-Sweeney dan metode Padaulat atau metode dosen aku itu sebenarnya sama. Beberapa tahun yang lalu sempat dibuat mentoring yang dimana stepnya itu hanya 4 dan yang aku ketahui itu adalah step dari dosen Grogol. Jadi tolong di sini aku wanti-wanti ya, please aku mohon banget kalau misalkan kalian dosennya meminta untuk menggunakan 4 step aja, jangan ikutin yang punya aku, kalian bisa tonton mentoring statistika yang dimana bukan aku pengajarnya, kalian bisa cek nama yang bukan aku ya, atau bukan nim aku gitu. Karena kalau aku pasti menjelaskan sesuai dengan apa yang dosen aku jelaskan. Dan ternyata tadi setelah aku confirm, setelah aku melihat buku, oh ternyata sama dengan apa yang kata dosen aku. Gitu. Jadinya aku pun juga lumayan bingung dari mana dapatnya dosen-dosen Grogol dulu itu 4 step. Nah, tapi balik lagi confirm dengan dosen kalian masing-masing, ingat-ingat dosen kalian itu nyuruhnya pakai apa. Kalau dosen kalian menyuruhnya pakai 4, sudah berarti kalian tidak usah lanjut nonton. Tapi kalau dosen kalian menyuruhnya 6 step atau dosen kalian tidak menyuruh apa-apa alias kalian benar-benar buta dengan pelajaran hipotesis ini, ya udah silakan lanjut nonton. Kalian menggunakan yang 6 step yang aku akan jelaskan. Nah, 6 step ini terdiri dari yang pertama, kita harus menentukan dulu H0 dan HA-nya. H0 itu adalah hipotesis utamanya. HA itu adalah hipotesis yang menolak H0. Jadi, untuk hipotesis ini, kita melihatnya dari mana? Kita melihatnya dari yang sudah di-underline, lebih dari 15 liter. Hipotesisnya itu adalah si mahasiswa mengira konsumsi bensinnya itu lebih dari 15 liter. Jadi, untuk H0 itu selalu dituliskan apa yang ada di soal. Dia mintanya mu-nya lebih dari 15 liter, ya udah kita tuliskan di dalam Excel-nya mu lebih besar sama dengan dari 15 liter. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena kalau di buku Anderson Sweeney, dia selalu seperti itu. Yang di bagian atas itu selalu ada sama dengannya, mau itu lebih besar sama dengan, mau itu lebih kecil sama dengan. Kalau yang di bagian HA-nya itu tidak ada sama dengannya sama sekali. Jadi kita mengikuti saja apa kata buku Anderson Sweeney. Ya. Nah, jadi dari sini sudah state the hypothesisnya H0 dan HA. Tulisnya HA ya, jangan H1. Karena kalau dulu-dulu mungkin ada yang mempelajari H1 atau ada di sini yang ikut mentoring yang mengulang statistika dan dulu juga pelajarin H1, ya sekarang kita menggunakannya HA bukan H1 lagi. Nah, setelah itu, step kedua, state the level of significance. State the level of significance ini adalah tingkat kesalahan. Kalau misalkan kalian mau tulisin dulu betanya sama dengan 90% gitu, tingkat keyakinannya 90%, silakan tuh.
Tapi setelah itu kalian juga wajib menuliskan alfanya atau tingkat kesalahannya itu berapa. Nah, kalau misalkan tadi tingkat keyakinannya 90%, berarti alfanya 10%, seperti apa yang ada di soal ini. Alfa 0,1 atau 0,10. Nah, alfanya bisa kalian tuliskan 0,10 di sini. Nah, terus untuk step ketiga, itu select the test statistics. Nah, memilih ini harus berdasarkan satu, jumlah data berapa? Dua, diketahui nggak jumlah datanya? Kalau misalkan jumlah datanya di atas 30, berarti gunakan uji Z. Kalau misalkan datanya di bawah 30, gunakan uji T. Kalau misalkan datanya tidak diketahui ada berapa, gunakan uji T juga, tapi dengan rumus yang berbeda. Nah, tapi karena di sini sampelnya sudah diketahui jumlahnya berapa, dan sampelnya pun juga cuma 10, ya nggak nyampe 30, jadinya kita menggunakan t-test atau uji student. Nah, yang dimana rumusnya itu seperti ini. Setelah itu, step selanjutnya adalah formulasikan decision rule. Decision rule itu adalah kalian mau menolak kalau misalkan apa hasilnya. Nah, kalau di sini tolak H0 itu jika t-testnya itu lebih kecil daripada T alfa bagi 2. Nah, T alfa bagi 2-nya ini sama persis kayak yang tadi. Mana tuh tadi? Nih, sama persis dengan yang ini. 1,8336. Jadi, untuk T alfa per 2-nya bisa langsung dimasukin aja. Habis itu kalian harus menghitung t-testnya. Jadinya ini nanti kalau di statistika terapan atau misalkan kalian udah ada yang ngambil statistika terapan, ini disebutnya sebagai T hitung karena kita yang menghitung sendiri. Kalau t-value itu adalah nominal yang dari tabel T. Gitu. Jadinya untuk T hitung ini kalian hitung dengan rumus yang di atas. Yang dimana mu-nya ini sesuai dengan hipotesis yang pertama nih, dia itu adalah 15. Terus dibagi dengan standar deviasinya itu yang dari sini 0,3045 dibagi dengan N. N-nya itu, oh maaf ini harusnya 10. Tuh ya. Jadi hasilnya itu 42,4195. Itu untuk melawan critical value nanti. Pokoknya kalau t-test itu selalu melawan critical value atau tabel T-nya dia, hasil tabel T. Nah, sedangkan untuk p-value, kan kalian juga disuruh untuk menghitung p-value ya. Tunggu sebentar ya, lagi ada pengumuman perpus. Jangan sampai tertinggal di dalam perpustakaan. Bagi sahabat perpustakaan SM, ini melakukan perjalanan di bawah melakukan kebijakan sebelum waktu lain berikut. Terima kasih telah berkunjung ke perpustakaan SM. Salam sehat selalu. Oke, aku lanjutkan. Maaf, tadi ada pengumuman dari perpus. Sekarang kita ke menghitung p-value-nya. Nah, p-value itu, kayak yang tadi aku udah bilang, ini dibandingkan dengan alpha. Tapi gimana cara membandingkan dengan alfanya? Yaitu kalian harus kurangin dulu kalau p-value itu selalu dikurangin dengan 0,5. Nah, sedangkan ini belakangnya dapat dari mana? Aku dapatnya dari kalkulator p-value. Jadinya kalian bisa ke kalkulator saintifik kalian, ke menu, bagian statistics, lalu kalian hitung p-value-nya dengan menggunakan data-data t-test yang tadi aku udah bilang. Yang, mana tadi? 0,05 dengan degree of freedom-nya sebesar 9. Kayak gitu. Nanti itu dimasukin aja, p-value-nya bakal muncul otomatis. Nah, setelah itu, p-value-nya yang 0,5 tadi bisa dikurangin dengan p-value. Hasilnya adalah 0,4001. Yang dimana ini akan dibandingkan dengan alpha. Alpha-nya tadi itu adalah 0,10. Jadi hasilnya itu adalah p-value itu lebih gede daripada alpha-nya. Nah, setelah itu, kalian bisa make the decision. Bisa langsung lanjut ke step kelima. Di mana step kelima itu kalian menentukan apakah H0 ini diterima atau ditolak. Nah,
Di sini kalian bisa bilang H0 diterima karena t-test itu lebih gede daripada c-value, critical value, dan p-value itu lebih besar juga daripada alfanya. Nah, terus yang terakhir, step terakhir, interpret the result. Ini kalian kayak semacam kesimpulan versi lebih panjangnya dan yang lebih relate dengan hipotesis tadi. Jadinya bukan kalian bilangnya, oh H0 diterima. Enggak. Kalian jelaskan H0 itu apa sih isinya, apa sih isi yang diterima itu. Nah, karena di sini dia bilangnya rata-rata konsumsi bensin populasi mobil sedan terbaru untuk setiap menempuh perjalanan itu lebih dari 15 liter. Hmm. Nah, jadi untuk bagian kesimpulan, kalian bisa tulis dengan tingkat keyakinan 90% yang ada di B ini, diperoleh rata-rata penggunaan bensin sedan terbaru lebih besar atau sama dengan 15 liter yang di H0 ini. Begitu untuk soal yang satu populasi yang mencakup chapter 8 dan chapter 9. Apakah ada yang mau ditanyakan?